Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solehuddin Hanif, NPM 1921021135. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 5 yang terdiri dari diri saya sendiri dan terdapat 3 rekan saya, yaitu Mailani Indah Putri, Tubagus Ayam Ratu Adillah, dan Taufik Wahyudi. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemerintahan Daerah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MAI, MH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan yang pertama. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang masalah. Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dari perjuangan negara sesuai dengan kedudukannya, perannya, kewenangannya, dan tanggung jawabnya masing-masing. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Kemudian pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, muncullah rumusan masalah di dalam makalah kami. Yang pertama, bagaimana kedudukan pemerintahan daerah di dalam struktur pemerintahan. Yang kedua, bagaimana sistem pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, apa saja asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bab 2. Pembahasan. Poin A. Kedudukan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota meliputi beberapa hal, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang keempat, penanganan bidang kesehatan. Dan yang kelima, penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal menjalankan otonomi, pemerintahan daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang meliputi kegiatan seperti: yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokratis. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintahan pusat dari berbagai hal, beban, dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintahan daerah. Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro yang luas, yang bersifatnya umum, dan lebih mendasar. Juga dengan adanya desentralisasi daerah dapat mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal, sehingga kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintahan daerah akan terpacu dan dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerah semakin kuat. Poin B. Sistem pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini berdasarkan sistem otonomi daerah, di mana hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan dari otonomi daerah yaitu seperti pendidikan politik, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai hal aktivitas politik di tingkat lokal. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. Dan yang terakhir, pemerintahan daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
Poin C. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mencantumkan 3 asas lagi, yakni asas kepentingan umum, asas efektif, dan efisien. Bab 3. Penutup. Berdasarkan uraian penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan daerah terdiri dari gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang sudah diatur di dalam undang-undang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini, berdasarkan sistem otonomi daerah, di mana hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu sudah ditetapkan di dalam aturan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika sekiranya terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Dan kami ucapkan juga terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH, yang telah memberikan tugas dan membimbing kami pada mata kuliah Kapita Selekta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.